Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Rosita di sini akan mereview makalah dari kelompok 3 yaitu sumber-sumber ilmu kalam. Nah, di mana di sini dibawakan oleh 3 presentator yaitu Mbak Priska Ayu Stianing Tias, Mbak Siti Nuroniah dan Mbak Nadiatul Fakhriyah. Nah, di sini ada beberapa penjelasan mengenai sumber-sumber ilmu kalam. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran sebagai sumber utama. Al-Quran secara etimologis bermakna bacaan dan secara terminologis disepakati sebagai kalamullah yang mengandung mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf. Membacanya adalah ibadah dimulai dari Al-Fatihah hingga An-Nas dan memiliki kedudukan sebagai sumber utama ajaran Islam yang terjaga kemurniannya serta menjadi rujukan pertama dalam segala permasalahan keagamaan. Nah, di sini sumber yang pertama yaitu adalah Al-Qur'an yang sudah saya jelaskan barusan apa itu Al-Qur'an, yang pastinya Al-Qur'an itu adalah kitab suci umat Islam ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah hadis sebagai penjelas akidah. Nah, akidah secara bahasa berarti ikatan dan keyakinan hati yang mendasari kepercayaan dan nilai-nilai kehidupan seseorang. Pendidikan berbasis akidah menjadikan ajaran Islam sebagai inspirasi pendidikan sejak dini agar nilai-nilai Islam tertanam kuat. Hadis Nabi SAW memberikan penjelasan praktis tentang dasar-dasar akidah dan menggambarkan hakikat iman yang manis. Lebih lanjut, akidah yang benar akan tercermin dalam akhlak yang baik dan keduanya saling berkaitan erat, di mana kesempurnaan iman seseorang mukmin berbanding lurus dengan kebaikan akhlaknya. Nah, di sini hadis hadir sebagai penjelas ya, penjelas menurut saya itu penjelas kalau sepengertian saya, karena di dalam Al-Quran itu kadang ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang menurut kita itu masih rancu, masih tidak bisa dimengerti. Nah, banyak pula hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, bukan tidak terdapat ya, maksudnya tuh sekarang kan hukum itu dinamis ya, hukum fikih, hukum akidah itu dinamis, seiring berjalannya waktu maka berubah pula makfu atau tentang hukum-hukumnya. Maka hadis ini hadir sebagai penjelas akidah, yang mana ini sumbernya pasti yaitu dari Rasulullah SAW, baik dari perkataan beliau, dari dari pekerjaan beliau dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah akal atau rasionalitas dalam ilmu kalam. Ilmu kalam muncul sebagai upaya rasional dalam memahami pokok-pokok keimanan dan tauhid, menggunakan akal sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menjabatani wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menetapkan dan membela doktrin agama. Meskipun akal memiliki peran signifikan dalam membuktikan keberadaan dan sifat-sifat Allah, terdapat perbedaan pandangan mengenai batasannya dalam memahami wahyu. Dengan sebagian aliran lebih mengagungkan akal dan sebagian lainnya menenangkan supremasi wahyu. Pada akhirnya ilmu kalam bertujuan untuk mencapai harmoni antara akal dan wahyu dalam memperkuat keimanan dan menjawab tantangan pemikiran dalam batas kemampuan rasio manusia, terutama terkait hal-hal gaib. Nah, tentu saja kita sudah tahu ya, ada beberapa aliran yang memang mengedepankan akal atau rasionalitas. Contohnya seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya, aliran kalau nggak salah aliran Jabariyah. Nah, kemudian ada pengertian al-ijma atau konsensus dan qiyas dalam konteks ilmu kalam. Dalam konteks ilmu kalam, ijma atau konsensus ulama berfungsi sebagai otoritas kolektif. Akidah yang tidak eksplisit dalam wahyu, sementara kias atau analogi digunakan secara hati-hati untuk memperjelas atau memperluas pemahaman teologis dan terhadap perhatian batasan akal dan otoritas wahyu, di mana ijma memberikan kekuatan dan pada keyakinan yang disepakati dan kias membantu dalam merespon isu teologis kompleks. Kemudian yang terakhir adalah
peran logika atau ilmu mantik dalam mengembangkan pemikiran ilmu kalam. Masuknya logika atau mantik dan tradisi filsafat Yunani secara signifikan mengubah ilmu kalam dengan menyediakan perangkat analitis yang sistematis untuk merumuskan dan membela argumen. Meskipun awalnya sempat ditentang, logika akhirnya menjadi bagian internal dalam metodologi kalam, terutama di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tidak hanya dalam penyusunan argumen, tetapi juga dalam memengaruhi epistemologi dan metodologi disiplin ini untuk mencapai sistem pemikiran yang koheren berdasarkan wahyu yang dianalisis secara rasional. Baik, mungkin cukup ini yang bisa saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.